tentram, dan bahagia. Salam guru penggerak. Saya Niluh Puturani Pujiastuti, CGP Angkatan 2, Kabupaten Tabanan, Bali. Saya adalah guru kimia di SMA Negeri 2 Tabanan. Video kali ini menampilkan praktek pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional bersama siswa kelas 11 MIPA 7 SMA Negeri 2 Tabanan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi untuk yang sudah bergabung. Selamat pagi, Bu. Nah, ya. Oke, sambil menunggu ya. Absen 1 apakah sudah masuk? Belum juga. Absen 5? Hadir, Bu. Oke. Absen 6? Hadir, Bu. Hai, sudah hadir. Absen 7, 9. Absen 9 hadir, Bu. Oke. 10. Hadir, Bu. 11. Hadir, Bu. 12. Hadir, Bu. 13. Hadir, Bu. Hadir, Christian? Bu. Oke, 26. 7. Siap hadir, Bu. 20. Hadir, Bu. 3. Hadir, Bu. 35. Siap hadir, Bu. 36. Hadir, Bu. Saya ulang lagi. Oke, jadi harusnya kemarin kita mulai presentasi untuk materi minyak bumi. Nah, tapi karena kemarin saya yang berhalangan, jadi saya mohon izin kemarin kita tunda ke hari ini, jadi di jam hari Rabu. Nah, 2 jam pelajaran ini akan kita gunakan semaksimal mungkin untuk presentasi kelompok. Sempat saya intip materi yang kalian unggah di Google Classroom. Ada yang pakai video yang sudah diunggah ke YouTube, ada juga yang dominan masih menggunakan PowerPoint, tidak masalah. Jadi yang saya bilang format materinya bebas, mau pakai PowerPoint oke, andaikan kendala nggak bisa PowerPoint, saya mau tulis tangan, terus gambarnya manual dan sebagainya, itu juga silahkan. Yang penting bisa ditampilkan saat presentasi, ya. Nah, untuk mekanismenya hari ini kita akan mulai nanti bergiliran presentasinya, dan urutannya itu sesuai dengan materinya ya, urutannya sesuai dengan materinya. Jadi kemarin saya sudah sharekan di WhatsApp itu yang waktu ada tulisan warna-warni itu sudah bersusun dari materi pertama sampai materi yang ke-6, itu ada 6 materi. Nah, nanti berurutan sesuai itu, jadi yang dapat materi paling atas itu berarti nanti presentasi pertama, yang kemarin tulisannya warna merah gitu ya, terus ada warna kuning dan seterusnya ke bawah, sampai yang terakhir itu yang tulisan berwarna hitam, itu kelompok yang terakhir nanti presentasi. Nah, terus nanti saat presentasi, jadi anggota kelompok yang presentasi itu on cam ya, untuk yang lainnya boleh off cam ya, yang penting menyimak. Nah, terus nanti alokasi waktunya itu adalah 10 menit, oke, untuk presentasi, terus kurang lebih 2 menit tanya jawab. Ya, jadi 12 menit totalnya. Andaikan presentasinya kurang dari 10 menit pun nggak masalah, jadi totalnya 12 menit untuk masing-masing kelompok. Ya, semoga bisa selesai hari ini 6 materi itu. Ya. Nah, sebelum kita mulai presentasinya, saya mau tanya dulu dong perasaan kalian sekarang saat ini gitu ya, apa sih perasaan yang kalian rasakan? Boleh dituliskan di kolom chat sambil juga diomongkan gitu ya, disebutkan, oh perasaan saya lagi happy gitu, lagi berbunga-bunga, ataukah perasaan-perasaan yang lain, boleh. Deg-degan, Bu, karena mau presentasi. Oh, ada yang deg-degan, terus ada yang Listiani, perasaan saya lagi jedag-jedug Bu, mau presentasi, waka. Oke, ada yang deg-degan, yang lainnya gimana? Ayo dong, diungkapin perasaannya. Ditulis, diketik boleh. Oh Adi Guna,
Perasaan saya lagi happy, tapi pilek. Kasihan pileknya ya. Tapi untung tetap happy. Ada yang happy loh mau presentasi. Wah, saya suka nih. Lagi gugup nih, Bu. Oke, lagi gugup. Yang lainnya boleh sambil diungkapkan. Ya, di-on-kan mic-nya. Ungkapkan latihan gini ya, latihan pemanasan ya sebelum mau presentasi nanti. Oke, ini yoga baru masuk. Hai, Ga. Yoga. Halo. Oke, saya langsung centang. Aulia dia. Kalau saya sih tidak sabar sekaligus deg-degan, Bu. Hehehe. Oke, ada yang tidak sabar terus deg-degan. Oke, yang lainnya gimana? Perasaannya diungkapkan dulu dong. Lagi deg-degan. Oh iya, ada yang curhat. Krisna lagi kebelet katanya. Aduh. Oke, silahkan Kris. Silahkan ke toilet dulu. Yang lain gimana? Lagi happy kah? Lagi deg-degan kah? Semoga tidak ada yang sedih ya. Wih, Danan jantung berdebar-debar, Bu. Guys, bisa debar-debar gitu, jangan-jangan ada cewek cantik lewat tuh ya. Perasaan saya begitulah. Ya begitulah gimana sih? Oke, deg-degan Bu mau presentasi. Dagdikdukser, ais. Dagdikdukser katanya. Oh, kalau Agung Surya, enjoy aja Bu. Oke, enjoy aja berarti santai ya. Sip. Untungnya tidak ada yang bilang lagi sedih ya, semuanya dagdikduk karena mau presentasi aja kayaknya. Karena banyak yang pada dagdikduk ya. Nah, coba saya minta tolong untuk memimpin doa. Oke, Tesya udah gabung. Jadi sambil berdoa, sambil atur nafas gitu ya, biar deg-degannya hilang, supaya nanti presentasinya itu bagus penampilannya. Saya minta tolong sama Danan. Hai Danan, minta tolong untuk pimpin doa supaya jantung kembarnya Siap, Bu. Ayo, silakan dipimpin. Sambil atur nafas ya anak-anak ya, biar deg-degannya hilang, biar bagus. Silakan Danan. Biasa, Bu. Iya, doa umum saja. Ya. Marilah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelatihan atau presentasi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk Danan yang sudah memimpin doa. Semoga dengan begitu jadinya lebih tenang ya, deg-degannya jadi hilang. Sekaligus saat kita memimpin doa, karena kita sudah berdoa, kita juga sudah menenangkan diri dengan mengatur nafas. Nah, sekarang kita mulai saja presentasinya ya. Sesuai dengan informasi tadi, kita akan mulai dengan materi pertama yang kebetulan juga didapat oleh kelompok 1. Ya, yang kemarin didapat oleh kelompok 1 yaitu materi yang berwarna merah. Yang berwarna merah yaitu tentang pembentukan minyak bumi. Mana dia? Oke, saya cari dulu daftar. Oke, itu tentang pembentukan minyak bumi. Kepada kelompok 1, saya persilahkan untuk memulai presentasinya. Ya, silahkan langsung di-handle ya. Om Swastiastu, selamat siang semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang proses pembentukan minyak bumi. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari
Desa Nyoman Ayu Sintia Widyastari absen 4, Elvina Angelina Kurniawan absen 5, Niketut Intan Setia Lestari absen 27, Niputu Dian Putri Indriani absen 32, Nyoman Farendra Aditriari absen 34, dan Putu Aulia Pratiwi absen 35. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Untuk bagian yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Niketut Intan Setia Lestari. Untuk Intan, dipersilahkan. Oke, silahkan untuk dua penanya maksimal ya, jadi supaya waktunya juga tidak perlu sampai habis. Dua penanya terkait dengan materi yang pertama saya persilakan. Nama saya Niputu Aulia Saputri, nomor absen 30. Di sini saya ingin bertanya tentang proses akhir. Di sana ada dijelaskan tentang hasil dari perubahan inilah yang kemudian menghasilkan minyak mentah. Minyak mentah itu maksudnya gimana ya? Saya kurang paham. Terima kasih. Bentar dari saya, videonya bagus, presentasinya pun lengkap. Nah, terus pemaparan materinya juga strukturnya bagus ya. Nah, silahkan. Oh, ini Agung. Oke, lagi satu penanya Agung. Silahkan Gung, langsung Gung. Dalam proses pembentukan minyak bumi kan terbentuk dari hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan apa saja yang bisa membentuk zat minyak bumi tersebut? Terima kasih. Baik Bu, kami dari kelompok 1 izin menjawab pertanyaan dari Aulia. Izin menjawab Bu. Silahkan langsung dijawab. Pertanyaan Aulia tadi, apa sih yang dimaksud dengan minyak mentah? Menurut saya, minyak mentah adalah minyak bumi yang belum melalui proses dan belum disuling. Oke, bagaimana dengan Aulia dengan jawaban dari kelompok 1 tadi? Bisa diterima? Baik, sudah bisa saya pahami, Bu. Izin menjawab pertanyaan yang Dharma, Bu. Hewan dan tumbuhan apa saja yang bisa menjadi bahan dari minyak bumi, yaitu hewan dan tumbuhan yang sudah tertimbun dalam dasar lautan bersama lumpur selama jutaan tahun lamanya. Gimana, Agung? Baik, bisa dimengerti. Nah, jadi intinya sebenarnya tanaman dan hewan apapun itu boleh, itu ya, karena di dalam tanaman dan hewan itu kan terkandung zat organik yang merupakan cikal bakal dari minyak bumi itu tadi. Ya, sesuai dengan penjelasan itu tadi. Jadi dari organik, terus zat organik itu kayak mendapat tekanan dari batuan-batuan itu berubah menjadi senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon yang berkumpul dalam jumlah yang banyak di dasar lautan, nah itulah yang akhirnya disebut sebagai minyak mentah atau minyak bumi itu sendiri. Jika tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup presentasinya. Jika pada presentasi tadi ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Akhir kata, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu, selamat siang. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dampak pembakaran minyak bumi. Sebelum itu diawali dengan perkenalan. Dimulai dari Anastasia. Silakan Anastasia. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anastasia Cahyani Putri, nomor absen 3. Selanjutnya, bisa dilanjutkan. Baik, perkenalkan nama saya Kadek Sintia Dwija Paramita, nomor absen 22. Bisa dilanjutkan dengan Emil. Perkenalkan, nama saya Made Emily Damayanti, nomor absen 23. Silakan untuk Tesya. Perkenalkan, nama saya Niko Mangtesya Lunita, nomor absen 28. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Aulia Saputri, nomor absen 30, dan bisa dilanjutkan oleh Priska. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Priska Dewi, nomor absen 33. Baik, dilanjutkan jenis pembakaran minyak bumi. Jenis pembakaran minyak bumi ada 2, yaitu yang pertama pembakaran sempurna atau complete combustion, dan pembakaran tidak sempurna atau incomplete combustion.
Pembakaran sempurna terjadi apabila seluruh unsur C yang bereaksi dengan oksigen hanya akan menghasilkan CO2, seluruh H menghasilkan H2O, dan seluruh S menghasilkan SO2. Sedangkan pembakaran tidak sempurna terjadi apabila seluruh unsur C yang bereaksi dengan oksigen hanya akan menghasilkan CO2, seluruh H menghasilkan H2O, dan seluruh S menghasilkan SO2. Bisa dilanjutkan dengan Emil. Baik, dampak pembakaran minyak bumi ini dibagi menjadi dua, terhadap lingkungan dan terhadap kesehatan. Kali ini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu terhadap lingkungan. Yang pertama, menimbulkan asap atau polusi udara. Asap dari pembakaran senyawa minyak bumi dan gas alam seperti pada pabrik dan kendaraan bermotor, yang menyatu dengan uap air sehingga menimbulkan kabut yang sangat pekat. Kabut asap ini berbahaya karena mengganggu pandangan, menyebabkan pengendara tidak bisa melihat jauh. Kabut asap juga mengakibatkan gangguan saluran pernafasan, mulai dari radang-radang, asma, hingga kanker dan kematian. Bisa dilanjutkan oleh Lia. Nah, dampak yang kedua adalah terjadinya hujan asam. Hujan asap terjadi ketika nitrogen oksida atau NO2 dan sulfur dioksida atau SO2 dari asap pembakaran minyak bumi dan gas alam naik ke permukaan atmosfer dan bereaksi dengan uap air. Reaksi ini mengakibatkan terbentuknya asam nitrat dan asam sulfida di awan. Asam ini akan turun ke tanah ketika hujan terjadi menjadi hujan asam. Hujan asam berbahaya karena mengakibatkan korosi atau pembakaran pada logam. Hujan asam juga mengakibatkan kerusakan tanah dan kematian pada tumbuhan. Nah, lanjut, dampak yang ketiga adalah terjadinya pemanasan global. Gas karbon dioksida yang dikeluarkan pembakaran minyak bumi dan gas alam adalah gas rumah kaca. Artinya, gas ini menyerap panas, mengakibatkan gas karbon dioksida mengakibatkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan perubahan iklim. Ini berakibat pada perubahan cuaca yang tidak menentu, kekeringan, dan bencana alam lainnya. Bisa dilanjutkan oleh Tesya. Baik, selanjutnya ada menipisnya cadangan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang sering kita gunakan dan tidak dapat diperbarui. Sehingga kalau minyak bumi terus ditambang, kita akan mencapai titik di mana tidak ada minyak bumi lagi yang bisa pakai karena sudah habis. Hal itu berbanding balik sekali dengan penggunaan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari kita, yang justru semakin bertambah. Pertambahan industri, juga kendaraan menjadi faktor utama yang meningkatnya konsumsi minyak bumi. Selanjutnya yaitu ada dampak terhadap kesehatan. Yang pertama ada... Silakan, bagi yang ingin bertanya. Izin bertanya, Parendra dari kelompok 1. Kan tadi ada dampak dari pembakaran minyak bumi terhadap lingkungan. Nah, pertanyaan saya, menurut kelompok 2, apa sih atau bagaimana pencegahan yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi dampak-dampak yang telah kalian sebutkan tadi? Terima kasih. Baik, untuk Parendra, apakah saya bisa mencoba untuk menjawab? Silakan, Emil. Baik, salah satu caranya untuk mencegah tersebut adalah dengan mengurangi penggunaan minyak bumi. Kita bisa menggunakan alternatif yang seperti yang sudah disebutkan oleh Bu Rani tadi, seperti menggunakan sinar matahari dan yang lainnya. Dan yang kedua, kita juga bisa melakukan reboisasi untuk mencegah terjadinya hal-hal yang negatif kepada lingkungan. Bisa diterima? Baik, bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Intan.
Kenapa gas? Maaf, sebentar. Baik, saya izin menjawab. Gas buang kendaraan bersifat karsinogenetik, meskipun bahan bakar pada masa sekarang sudah memiliki tingkat polusi yang lebih rendah, namun jumlah polutan tetap tinggi karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan. Selain itu, gas buangan pada kendaraan tetap bersifat karsinogenetik yang berbahaya bagi kesehatan meskipun dalam jumlah yang sedikit. Paparan zat karsinogenik berakibat kerusakan organ yang dapat menyebabkan kanker. Terdapat dua zat kimia utama dari gas buangan kendaraan yang bersifat karsinogenik, yaitu benzena, merupakan senyawa aromatik dan campuran dasar pada bahan bakar dan ikut dikeluarkan bersamaan dengan gas buang dari kendaraan. Benzena sangat mudah masuk ke dalam tubuh manusia melalui saluran pernapasan dan permukaan kulit. Kadar benzena yang terlalu banyak pada aliran darah dapat menyebabkan gangguan pembentukan sel darah dengan cara merusak tulang sumsum. Apakah Intan sudah bisa diterima? Baik, terima kasih. Saya sudah mengerti. Baik, terima kasih. Oke, untuk kelompok terakhir sudah memaparkan dan juga sudah ada 2 penanya. Untuk tanggapan dari saya tadi slide-nya juga sudah jelas memaparkan tentang dampak-dampak pembakaran minyak bumi ya. Kemudian risiko-risiko, bahkan poin penting dari masalah-masalah lingkungan yang krusial yang disebabkan oleh pembakaran minyak bumi itu pun juga sudah dijelaskan, seperti pemanasan global itu, hujan asam, nah itu kabut asap, itu poin-poin penting yang menjadi isu internasional saat ini terkait penggunaan bahan bakar yang berasal dari minyak bumi. Itu sudah disampaikan dan itu juga sudah bagus ya. Nah, untuk kelompok 4 ini ya, saya kembalikan. Jika ada yang mau ditambahkan silakan, atau kalau tidak silakan ditutup ya. Baik, sekian presentasi kami hari ini. Apabila ada tutur kata ataupun kurang jelas, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, tepuk tangan lagi sekali untuk kita semua. Jadi semua kelompok sudah presentasi hari ini sudah beres, sudah berjalan dengan lancar. Jadi meskipun daring, kita laluinya dengan sangat-sangat lancar ya presentasinya. Kendala teknis sedikit-sedikit itu tidak masalah ya. Jadi semuanya sudah berjalan dengan lancar. Nah, untuk kegiatan akhir, nah jadi mari kita tetap semangat untuk menyambut kegiatan yang berikutnya. Nah, terus sekarang saya ingin minta tanggapan dari 2 orang ya. Apa manfaat yang diperoleh dari pembelajaran hari ini? Ya, apa manfaat? Silakan 2 orang mengungkapkan manfaat apa yang kalian rasakan dari pembelajaran hari ini, karena pembelajaran hari ini cukup kontekstual ya. Mungkin saya minta tolong ya, karena hari ini ada tanggal 25 Agustus, jadi tolong nomor absen 25, silahkan disampaikan apa manfaat yang dirasakan dari belajar kimia hari ini. Saya akan menjawab apa manfaat dari pelajaran Google Meet hari ini. Menurut saya, pelajaran Google Meet hari ini sangat membantu memahami materi-materi yang kita dapat di minyak bumi. Menurut saya itu aja sih, Bu. Oke, coba lagi 1 orang yang nampak di layar saya itu, saya maunya yang cowok ya. Krisna mungkin. Krisna, silakan disampaikan apa manfaat yang didapat dari belajar hari ini. Baik, kalau dari saya sih sama Bu ya, manfaatnya yaitu materi menambah wawasan, menambah materi tentang minyak bumi, komponen minyak bumi, ataupun pembentukan minyak bumi lainnya Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk tanggapannya. Jadi untuk materi minyak bumi ini sangat erat hubungannya dengan kita sehari-hari ya, sangat dekat, kita sering menggunakannya, jadi kalian akhirnya jadi tahu juga ya, oh ternyata senyawa penyusun minyak bumi, proses pengolahannya, sampai akhirnya si minyak bumi itu siap pakai,
dan sampai memahami dampak-dampaknya, gitu ya. Nah, untuk yang terakhir sebelum saya tutup, coba sekarang kita berikan ucapan terima kasih kepada teman-teman kelompoknya. Silahkan sebutkan nama temannya dan ucapkan rasa terima kasih kalian kepada teman-teman kalian itu, karena dengan kerja sama dan kerja kelompok yang luar biasa, pastinya presentasi dan materinya siap dan bagus. Silahkan, rame-rame boleh kok, biar seru. Saya mau terima kasih buat kalian semua yang sudah semangat. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih Lia, Teca, Emil. Terima kasih semuanya. Terima kasih kelompok 5 yang sudah memberikan yang terbaik pada presentasi kali ini. Terima kasih, P. Oke, dan ada satu kabar yang gembira juga untuk kalian. Jadi untuk materi di bab pertama ini tidak saya adakan ulangan harian lagi. Jadi sudah cukup dari penugasan, kemudian dari proses belajar itu juga udah catat, record keaktifannya. Terus dari presentasi dan materi presentasi yang sudah diunggah di GCR itu juga sudah cukup untuk menggambarkan ketuntasan belajar di materi bab 1 ya. Sehingga di pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke materi di bab 2 yaitu tentang materi termokimia ya. Jadi nggak ada ulangan harian. Ya, baik. Nah, untuk hari ini saya cukupkan, kita tutup bersama-sama. Terima kasih semangatnya, tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Dah. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Siang, Bu. Izin lip, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menyaksikan video praktik pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang saya lakukan bersama kelas 11 MIPA 7 di sekolah tempat saya mengajar. Saya merasa senang dapat menerapkan pembelajaran diferensiasi berupa diferensiasi produk dalam bentuk format materi presentasi yang berbeda-beda dari kelompok yang presentasi. Ada yang membuat materi dalam bentuk video yang diunggah ke YouTube, ada pula yang membuat materi presentasi dalam bentuk format PPT. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses. Jadi karena format dari materi berbeda sehingga saat menyajikan pun proses yang dilakukan oleh masing-masing kelompok itu berbeda. Ada yang hanya menayangkan videonya tanpa mereka harus berbicara secara langsung, dan ada pula yang harus berbicara secara langsung karena mereka menggunakan PowerPoint. Tujuan saya melakukan diferensiasi adalah ingin mengakomodasi kebutuhan belajar siswa saya. Saya ingin mengakomodasi minat dan juga kesiapan belajar dari siswa saya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran sosial emosional ada 3 kegiatan yang kami lakukan. Yang pertama itu adalah mengenal emosi dalam bentuk identifikasi perasaan. Kemudian yang kedua mengatur emosi, jadi kembali fokus dengan dalam bentuk kegiatan berdoa dan mengatur nafas. Dan yang ketiga adalah kemampuan berempati dalam bentuk mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mereka ajak bekerja sama dalam kelompok. Selain itu, saya juga berusaha membuat pembelajaran kimia itu menyenangkan, tidak kaku, tidak tegang, sehingga apa yang mereka lakukan bermanfaat dan mudah mereka pahami. Jadi karakteristik materi kimia itu cukup berat bagi sebagian besar siswa, tapi harapan saya dengan proses yang santai tapi bermakna, mereka mendapatkan manfaat dari pembelajaran kimia itu sendiri. Terima kasih telah menyimak video ini. Salam guru penggerak.